Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, izinkan saya mengawalinya dengan sebuah pantun dan mohon berkenan dijawab dengan cakep ya Bapak Ibu. Berlibur ke Pulau Wakatobi, naik kapal selam, menunggunya di pinggir dermaga. Izinkan kami mengucapkan salam. Mohon dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ramdan Setiawan SPD, beserta yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Shalawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk acara selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Bapak Ramdan Setiawan untuk mempresentasikan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Mangga Bapak Ramdan. Ya, Bapak Ibu, mangga Bapak Ramdan Setiawan. Mohon maaf Bapak Ibu tunggu sebentar. Mungkin Bapak Ramdan Setiawan masih ada kendala dalam PowerPoint-nya. Ya, bagaimana Bapak? Oke. Mangga Bapak Ramdan Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya Bapak Ibu kita mulai kegiatan pada siang menjelang sore hari ini ya. Di sisa-sisa waktu Bapak Ibu setelah melaksanakan tugas kegiatan belajarnya di sekolah masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani ya Bapak Ibu, sehingga tentunya hari ini kita masih bisa tetap diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik Bapak Ibu, salam serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho serasa bahagia sampai dengan yaumul akhir nanti. Terlebih juga dalam setiap melaksanakan kegiatan dan aktivitas, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu ada dalam lindungannya serta dalam keberkahannya. Izinkan saya pada kesempatan hari ini menyampaikan materi yang bukan karena bisa, karena memang satu kita sama-sama belajar di mana dalam rangkaian tahapan program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya bersama dengan teman-teman di SMA Negeri 1 Ciracap, khususnya di angkatan guru penggerak ke-9 sudah melaksanakan tahapan penerimaan materi mulai daripada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan hari ini tentunya merupakan bagian daripada aksi nyata modul 1.4, khususnya dalam sosialisasi diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bapak Ibu guru yang hebat. Terlebih juga terima kasih kepada Bu Luciana Widiani yang telah memberikan waktu sekaligus juga sebagai moderator yang bersama saya dalam sosialisasi diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Arista Purwani, Bu Resli Ari Pradina dan juga Pak Wahyu dari SMP Negeri 2 Cilacap yang ikut tentunya membersamai saya dalam sosialisasi diseminasi
oleh saya dalam sosialisasi diseminasi ini. Dan juga tak lupa sahabat saya, orang tua saya Tati, Handayani, sama-sama satu angkatan di CGP angkatan 9 ya, dari SMP Negeri Cisaat kalau nggak salah ya Bu. Terus juga Bu Devi Susanti, terima kasih juga, sekaligus sahabat kakak saya juga dari SMA Negeri 1 Sukaraja ya. Tak lupa juga Bu Dini dari SMA Negeri 1 Cilengsi Bogor, alhamdulillah juga ikut hadir dalam sosialisasi diseminasi ini, menghadiri undangan saya tentunya dalam moda aksi nyata daring ya. Terus juga Bu Tresnawati dari SMP Negeri 3 Cilacap. Selanjutnya ada Bu Dede Sulastri dari SD Negeri Simpang Sari. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan tentunya memenuhi undangan saya dalam sosialisasi ataupun juga aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, tentunya ini merupakan salah satu rangkaian seperti tadi yang saya sampaikan, merupakan sebuah tugas tuntutan sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, yang merupakan tahapan-tahapan yang memang perlu kami laksanakan. Terus juga kami pahami, setelah kami pahami tentunya untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai penyebaran khususnya pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan Bapak Ibu, guru penggerak tentunya mempunyai sebuah tujuan. Seperti kita ketahui sebagai penggerak suatu komunitas pendidikan, kita mempunyai kewajiban tentunya untuk melaksanakan inovasi-inovasi, terlebih juga dalam menuntut dan juga membersamai putra-putri kita ataupun murid kita untuk mencapai kebahagiaan belajarnya Bapak Ibu. Oke, terlebih juga Pak Risto, Bu Resti, selamat berjuang ya mengikuti serangkaian seleksi calon guru penggerak di angkatan 9 ya. Sampai Terima kasih Pak. ya sampai tahap ini simulasi mengajar, berarti tinggal interview ya, sukses. Oke, baik Bapak Ibu, kita memulai saja kegiatan sosialisasi. Saya screen dulu layarnya. Baik Bapak Ibu, sudah tampilkah layar yang sudah saya screen? Oke, nanti Bapak Ibu, kebetulan ini jaringan agak lumayan bagus juga Bapak Ibu, namun sekarang sudah terkendala juga ya Bapak Ibu. Nah, ya, sabar dulu Bapak Ibu. Baik, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu belum kenal dengan saya, izinkan saya memaparkan singkat identitas saya. Saya Ramdan Setiawan, CGP angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Dan alhamdulillah tentunya di tahun 2023 saya menjadi salah satu bagian calon guru penggerak di angkatan 9. Nah, itu mengenai tentang identitas saya Bapak Ibu secara singkatnya ya, dimana tentunya tujuannya seperti saya sampaikan, saya akan menyampaikan ataupun sosialisasikan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 di lingkungan sekolah. Nah, ada beberapa kesepakatan sosialisasi ya Bapak Ibu dalam mengikuti unit ini. Ada beberapa ikon ataupun juga logo. Yang pertama itu ada kamera. Diusahakan Bapak Ibu selama mengikuti sosialisasi on kamera ya, jadi dinyalakan kameranya. Adapun yang memang ada halangan tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kalau bisa itu dinyalakan. Terus juga di situ ada gambar ikon ya, ikon daripada mic yang memberikan tanda garis miring. Itu tandanya selama mengikuti kegiatan sosialisasi ini diusahakan di unmute ya Bapak Ibu mic-nya, kecuali nanti ada sesi tanya jawab ataupun memberi tanggapan silakan. Terus juga settingan di situ maksudnya adalah setting tempat Bapak Ibu, pastikan juga sinyalnya bagus ya, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu tentunya ada beberapa materi yang kurang dipahami untuk ditanyakan dan
sebagainya, bisa membuat catatan Bapak Ibu, catatan-catatan yang kiranya untuk masukan untuk kemajuan saya, khususnya kita semua Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau bertanya, terlebih dahulu raise hand dulu Bapak Ibu ataupun angkat tangan. Terus juga di situ ada ikon atau logo jam dinding ataupun waker ya Bapak Ibu, itu salah satu untuk mengingatkan waktu kebersamaan kita 1 jam ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu betah ya, dan tetap bertahan. Terus juga ada gambar kepala dan juga ada settingan gambar leluhur. Itu adalah mari kita bersama-sama berpikir positif Bapak Ibu, membangun aura dan energi positif juga dalam kegiatan sosialisasi ini. Nah, ketika Bapak Ibu ada beberapa hal yang kiranya bentuk pertanyaan, bisa juga Bapak Ibu dituangkan di kolom chatnya Bapak Ibu. Di situ bisa diketik ya yang berhubungan dengan materi yang akan saya sosialisasikan, ataupun Bapak Ibu mau izin off kamera ataupun izin ke belakang dan sebagainya, boleh Bapak Ibu dimanfaatkan ya untuk di menu chatnya. Nah Bapak Ibu, ini merupakan beberapa kesepakatan yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyepakati lah secara bersama-sama supaya kondusif dan juga berjalannya kegiatan sosialisasi ini, yang tentunya juga sebagai tuntutan yang nantinya sebagai pemenuhan tugas yang akan saya penuhi sebagai aksi nyata di budaya positif modul 1.4 Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu mengenai tentang kesepakatannya, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditambahkan. Cukup. Atau cukup? Cukup Pak. Oke baik, terima kasih Bu Nini, Bu Resti, siap. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu mengenai tentang kesepakatan selama mengikuti sosialisasi diseminasi ya, pemahaman ataupun juga penyebaran dan pemahaman mengenai tentang budaya positif. Silakan Bu Lia. Iya, Pak Wahyu silakan. Terima kasih, selamat bergabung. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai materi, tentunya ada beberapa pertanyaan pemantik nih. Pertanyaan pemantik di mana jawabannya setuju atau tidak setuju. Ya, yang pertama, di mana hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ataupun tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Yang dua, di situ memberikan hukuman dengan hasil positif. Oh iya, siap. Gimana Pak Asep? Pak Wahyu, Anggoro, ataupun Bu Resti? Setuju. Ataupun juga Bu Lia? Yang mana dulu nih? Setuju. Ada resen dulu, Bapak Ibu resen? Iya, silakan dulu. Setuju Pak. Oke, baik Bu Lia. Setuju. Karena hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Iya. Oke, Pak Wahyu. Oke, baik. Oke, bisa dipaparkan lagi Bapak Ibu mengenai tentang sepakat ataupun tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, baik. Sambil berjalan yang kedua, pertanyaan pemantiknya yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju ataupun tidak dengan pertanyaan pemantik kedua? Oke, baik. Wahyu, silakan. Baik, terima kasih para pendengar dan Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Saya untuk yang poin 2 ini merasa kurang setuju ya, karena kalau misalnya kita melihat dari hukuman dengan positif, membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin, rasanya ini tidak ada korelasinya kalau dengan konteks budaya positif yang kita sampaikan. Misalnya saya aja ngajar biologi nih Pak, masa anak ketika melanggar itu harus dihukum dengan sapu bersih-bersih. Pak Wahyu, oke, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Wahyu sudah memberikan sebuah tanggapan mengenai tentang pertanyaan pemantik. Oke, yang tentunya berbicara tentang
setuju tidak setuju kembali lagi kepada istilahnya tanggapan Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar pemancing saja yang tentunya sebelum kita memasuki ke sesi materi. Baik, yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Pak Wahyu. Baik, ya. Ataupun bisa silakan Pak Wahyu. Iya, baik, luar biasa sekali Bapak Ibu, sahabat guru baik ya, sahabat-sahabat guru yang hebat yang tentunya ikut bersamai saya dalam sosialisasi pemahaman beberapa nilai positif lingkungan sekolah. Luar biasa sekali memberikan sebuah jawaban setuju dan tidak setuju mengenai tentang pertanyaan pemantik. Oke, baik, barangkali rekan-rekan yang lain ya, sebelum kita lanjutkan, Saya lebih kepada setuju, tidak Pak. setujukah Setuju, yang Pak. berhubungan dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Baik, Bu Resti. Ya. Ya, Kayaknya terima sinyalnya kasih. agak bagus nih Bu Resti. Setuju. Yang lainnya. Oke, Kedua pas saya dulu. Bu Resti. Saya dulu ya. Baiklah, saya ya Pak. Saya lebih kepada penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada setujunya dan ada tidak setujunya sih. Terkadang memberikan penghargaan itu mereka membuat rasa malas ya. Cuman di sini itu tergantung dengan anaknya sih Pak. Kalau anaknya ya syukur-syukur mengerti gitu. Kalau kita memberikan penghargaan itu berarti anak itu baru mau meningkatkan motivasinya. Kalau anak itu tidak mengerti maksud dari kita itu memberikan penghargaan itu untuk apa, wah berarti anak itu Baik, luar biasa sekali Bu Lian Raini, terima kasih atas tanggapannya terkait setuju dan tidak setuju yang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. ya saya Pak, Silakan Pak Asep atau Bu Resti. saya Pak, saya. Siapa dulu? saya Pak, saya dulu Pak. Yang resen dulu. Ya, Yang resen dulu berarti saya ya Pak. Silakan Bu Resti aja dulu Bu. Silakan Bu Resti. Ya, terima kasih Pak. Saya lebih kepada saya lebih kepada setuju Pak. Kenapa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Terkadang anak itu butuh dorongan Pak untuk mau belajar. Kalau misalkan tidak ada dorongan dari kita, ya anak kadang susah Pak. Boro-boro mau belajar, anak itu masuk ke kelas aja mereka tidak mau. Nah, lebih baik untuk meningkatkan motivasi belajar anak, saya selalu memberikan penghargaan, baik penghargaan verbal maupun penghargaan dalam bentuk nilai Pak, seperti itu. Nah, mungkin baik, ya. luar biasa sekali Bu Resti. Ya, terima Yang kasih. tentunya kalau bicara mengenai tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ada dua hal ataupun artinya adalah Bapak Ibu yakin masih dilema ya. Ya baik, Pak Wahyu atau Pak Asep? Ya silakan. Saya sih cenderung tidak setuju Pak ya dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, karena masih dalam posisi motivasinya motivasi eksternal, jadi belum muncul dalam dirinya gitu. Ya harapannya dengan adanya disiplin positif itu anak itu memiliki kesadaran sendiri begitu Pak. Jadi dengan penghargaan ini nampaknya masih bersifat ketergantungan dengan apa yang mereka dapatkan berupa reward itu. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan
adanya penerapan disiplin positif ini, mereka bisa memiliki kesadaran dalam dirinya untuk bisa motivasi belajar dengan baik lagi, disiplin, kemudian menanamkan nilai-nilai budaya positif dalam dirinya. Tentunya bisa menjadi teladan bagi siswa lain, dan juga bisa lebih memaksimalkan lagi potensi-potensi kami yang ada di sekolah, terutama siswa. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Asep dan Kusnandar, luar biasa sekali memberikan tanggapan terkait memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, Baik, Pak, terima kasih, Pak. Saya juga cenderung setuju dengan yang disampaikan, yang disampaikan mungkin Pak Rista. Pak Asep dan Bu Iya. Mangga Pak Wahyu dulu aja Pak. Ya, Pak Rista dulu lah, silakan Pak Rista. Kalau saya sih melihatnya juga kurang begitu setuju, benar ya. Karena penghargaan ini jelas akan menimbulkan ketergantungan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asep. Kayaknya kurang pas ya Pak. Karena nanti akan anak itu berharap kepada guru ya, kepada sekolah agar terus menyediakan penghargaan. Sementara ya kami juga punya keterbatasan Pak. Itu yang terjadi nantinya Pak. Sehingga kami pun tidak bisa terus menerus memberikan penghargaan. Terima kasih Pak Rista, berikan dulu tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat yang luar biasa yang tentunya pada kesempatan hari ini sekalipun bahwa semangatnya mulai lelah, maksudnya Bapak Ibu tapi masih tetap semangat. Nah, Bapak Ibu, terkait materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang konsep inti dari budaya positif, diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya sosial, modul 1.4 di lingkungan sekolah. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 materi ini yang insya Allah saya akan sampaikan, mudah-mudahan dalam penyampaiannya lebih bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Oke, baik, yang pertama mengenai tentang pembelajaran, ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, dimana pada pembelajaran paradigma baru kita ketahui pembelajaran ini tentunya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, yang artinya tentunya Bapak Ibu kita ketahui kegiatan pembelajaran yang logis ya, artinya yang memihak kepada peserta didik kita, disesuaikan juga dengan perkembangan zaman dan juga dalam perkembangan lain zaman, tentunya disesuaikan juga dengan teori-teori psikologi modern untuk mewujudkan program belajar Pancasila. Oke, baik, saya tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu sekarang menggunakan metode ataupun center, teacher center ataupun juga student center. Baik, Bu Resti silakan. Ya. Bu Depi Susanti. Oke, silakan Bu Depi. Tentunya Bu Depi posisinya sekarang memberikan pendampingan ke anak, bagaimana Bu? Ya, terima kasih ya Kak. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru ya Kak ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga para peserta didik. Ya, terima kasih. Lebih kepada setuju ya. Saya ini. Guru ataupun para murid yang jelas tentunya kita sudah melaksanakannya ya Bapak Ibu. Baik Bu Lesti, dipersilakan.
Ya, lebih kepada saya itu suka ini ya Pak, pembelajaran berdiferensiasi ini saya selalu gunakan di dalam kelas karena menurut saya setiap anak itu pembelajarannya beda-beda ya Pak, gaya belajarnya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru melihat potensi anak itu seperti apa dan bagaimana kita itu mengembangkannya, menuntunnya untuk mereka itu mencapai tujuan hidupnya agar kelas juga ya aman, nyaman dan menyenangkan seperti itu. Ya, menurut saya sih seperti itu ya Pak. Bagaimana Pak? Ya, mungkin Pak Wahyu Pak yang akan membantu saya untuk menanggapinya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Resti. Ya, sama-sama. Wahyu Guru ya, untuk menyampaikan pandangannya terkait pembelajaran dengan paradigma baru nih Pak Wahyu. Yang kita ketahui tentunya yang pertama sesuai dengan filosofi pendidikan gereja Nusantara, terus juga secara teori psikologi modern tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut saya dengan pembelajaran paradigma baru ini itu ada kata berdiferensiasinya Pak, ya, terutama pada nilai-nilai di profil pelajar Pancasila ini. Ya, saya lihat itu keberagaman ya, namanya juga diferensiasi, pasti ada keberagaman. Nah, dengan paradigma baru pendidikan ini atau pembelajaran ini, kita bisa membuat semuanya terfasilitasi dalam pembelajaran ya Pak. Gitu. Ada yang memang anak itu kan berbeda ya, beragam. Jadi tidak semuanya bisa mereka lakukan secara sama gitu Pak ya. Makanya saya lebih cenderung menarik ini dengan materi ini, yang mana pembelajaran diferensiasi ini nanti bisa memfasilitasi keberagaman mereka dalam proses, kemudian apa yang mereka hasilkan, yang mereka presentasikan sebagai bentuk hasil dari pembelajarannya ini Pak, seperti itu. Jadi ini memang memungkinkan membantu mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila itu Pak, sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa ini. Apalagi bangsa ini kan sangat kental dengan adat ketimuran, dan adat ketimuran ini sudah termaktub dan termuat dalam profil pelajar Pancasila ini. Jadi penguatan nilai Pancasilanya terus betul-betul dikuatkan. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya akan memberikan ruang bagi anak dengan berbagai hal keragamannya itu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Wahyu Angger yang telah memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, baik Bapak Ibu, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya kita ketahui, sehingga di mana para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologinya modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 tentunya profil pelajar Pancasila sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya dalam simpulan pembelajaran paradigma baru bukan lagi kita sebagai guru yang menjadi titik pusat ataupun teacher center, melainkan pada pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa lah yang tentunya menjadikan pusat kegiatan pembelajaran ataupun student center, yang tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini terlebih juga di kurikulum Merdeka, di mana kita sesuai dengan tuntutan yang memang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang kepada murid sesuai dengan kodratnya, ya kita menuntun sampai dengan sebuah titik kebahagiaan belajar murid-murid kita. Ya, terlebih Bapak Ibu, mudah-mudahan tentunya pembelajaran dengan paradigma baru ini terlebih bisa menjadikan kita semua sebagai pendidik ataupun pengajar yang bisa mengantarkan murid
melaksanakan kegiatan belajar yang memang memihak kepada murid. Terlebih juga Bapak Ibu sudah mempraktikkan di mana Bapak Ibu tidak lagi sebagai pusat, melainkan muridlah sebagai pusat pada kegiatan pembelajaran. Nah, ini tentunya yang diharapkan dalam pembelajaran ada diferensiasi sehingga pada para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan dengan perkembangan sesuai teori psikologi. Ya, artinya kita tidak serta-merta memberikan sebuah paparan materi yang akan disampaikan kepada murid sesuai dengan materi yang memang kita pikirkan akan disampaikan tanpa mengingat atau memikirkan kebutuhan peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Tidak mau tentunya kita harus mampu mengimbangi gaya kita ya untuk memberikan pendampingan kepada peserta didik ataupun murid-murid kita, supaya khususnya pokok belajar Pancasila tercapai dan juga kebutuhan perkembangan sesuai dengan teori psikologi juga tercapai, sehingga tentunya kita pun juga bisa merasakan kepuasan dalam memberikan pendampingan tontonan kepada murid-murid kita. Tentunya ini merupakan salah satu motivasi tambahan untuk lebih tentunya kita meningkatkan kompetensi, kemampuan dalam mendampingi putra dan putri kita ataupun peserta didik kita. Nah, tentunya guru penggerak ini adalah nantinya akan menjadikan sebuah driver ya, ataupun yang akan menggerakkan ekosistem pendidikan ke depannya, ya, khususnya pendidikan Indonesia ya, yang akan mendampingi putra dan putri kita ataupun murid-murid kita ya, untuk mencapai kebahagiaan belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi ya, ilusi yang dimana tentunya menjadikan sebuah gambaran pemikiran Bapak Ibu yang kadang-kadang tentunya tidak sesuai dengan indera kita dan panca indera kita. Bahwasannya yang pertama, miskonsepsi tentang teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid. Bahwasannya kita mempunyai sebuah gambaran ataupun bayangan akan mampu memberikan kontrol yang baik kepada murid-murid kita. Ternyata itu tidak sesuai dengan indera kita, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ilusi bahwa semua puasan positif efektif dapat bermanfaat. Ya, artinya kita memberikan sebuah gambaran untuk pembayangan semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nyatanya mungkin tidak sesuai juga dengan indera kita, Bapak Ibu. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Justru barangkali Bapak Ibu malah bisa juga ini antonim yang kebalikannya, yang merupakan karakter. Mungkin ketika kita memberikan sebuah kritik, apalagi kritiknya tidak berdasarkan mungkin berdasarkan fakta, asumsi-asumsi tentunya yang kita sampaikan, sehingga betul-betul merasa bersalah ya, sehingga mengakibatkan tentunya karakter peserta didik. Nah, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Oke, baik, Rista. Menurut saya juga, kalau misalnya kita dikontrol sama orang itu nggak bisa, Pak. Harus berdasarkan kemauan kita. Jadi saya nggak setuju yang namanya anak diatur. Baik, Rista. Ya, dimana tentunya tadi saya sampaikan mengenai tentang ilusi guru mengontrol murid. Ketika barangkali Rista memberikan ataupun kontrolan kepada murid, misalnya pada tugas-tugas barista terus saja dalam 1 minggu misalnya ya, barista ada sekali saja bolong nggak bisa masuk sekolah karena ada kegiatan dan sebagainya, yang menjadi pertanyaan apakah barista masih tetap bisa melakukan kontrol kepada murid-murid kita, yang tentunya ini 50-50 ya, artinya barista bisa mengontrol muridnya ataupun juga mungkin kebalikannya. Nah, inilah yang maksud dengan ilusi guru mengontrol murid, ya artinya tidak sesuai dengan
miskonsepsi tentang teori kontrol ini bisa kita lakukan secara baik, ya, dan tentunya bisa menjadikan sebuah kontrol yang memang hak patennya sangat luar biasa. Ya intinya ya kembali lagi bahwasannya ada keterbatasan ketika kita memberikan kontrol kepada murid, karena memang murid-murid kita secara motivasinya itu tidak berangkat dari dirinya sendiri ataupun juga dikatakan sebagai motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi lebih kepada motivasi ekstrinsik, ada istilahnya dorongan-dorongan yang memang dari luar, sehingga peserta didik belum tentu menyadari datang dari dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal tersebut, misalnya hal-hal yang baik yang hubungannya mungkin dengan peraturan, karena takut melanggar, takut disanksi, ataupun juga misalnya hukum, takut dihukum dan sebagainya. Sehingga tentunya kontrol-kontrol inilah yang tentunya yang menjadikan sebuah ilusi untuk kita ketika kita tidak bisa mengontrol murid dengan baik. Ya artinya adalah ketika kita tidak bisa secara langsung, misalnya di tempat tugas kita bekerja, tidak bisa mengontrol putra-putri kita ataupun murid-murid kita, karena ya tadi putra-putri kita ataupun murid-murid kita dan melakukan kontrolnya bukan atas dasar ataupun motivasinya, motivasinya bukan atas dasar motivasi intrinsik ataupun motivasi dari dalam murid itu sendiri. Ketika motivasinya sudah muncul ataupun tertanam dalam diri murid-murid kita, saya yakin Bapak Ibu mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kewajiban mereka karena memang sudah muncul motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsiknya. Saya yakin mereka tidak akan lagi mempunyai pemikiran, saya nggak bisa mengikuti mengikuti kegiatan karena memang takut dihukum ataupun takut misalnya melanggar peraturan. Ya tentunya hal-hal inilah yang memang Bapak Ibu perlu kita perbaiki, yang kita perlu perbaiki, dimana putra-putri kita dan kita pun juga selalu dimana kita sebagai pengontrol ataupun kontrol bisa mudah juga, ya artinya mengontrol peserta didik kita ketika siswa-siswi ataupun murid-murid kita sudah mempunyai motivasi intrinsik, motivasi yang memang berangkat dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah ini tentunya mengenai tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, mulai daripada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, sampai dengan ilusi bahwa orang dewasa mampu mengontrol semua orang, itu hanyalah sebuah ilusi, Bapak Ibu, tidak sesuai dengan indera kita. Baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tentang mengubah paradigma, ya, dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di mana stimulus respon itu adalah realitas kebutuhan kita semua, sedangkan di teori kontrol menyampaikan realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku memiliki tujuan di teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus juga stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, selanjutnya stimulus respon model berpikir menang kalah. Terus juga teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, ini tentunya Bapak Ibu dalam pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh halnya misalnya saya ambil di teori kontrol model berpikir menang. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu dalam teori kontrol ketika penerapannya misalnya nanti insya Allah juga kita akan disampaikan terkait materi restitusi ya Bapak Ibu. Dimana misalnya contoh kita menemukan anak yang bermasalah.
Model berpikir menang-menang di sini contohnya ketika kita memanggil anak, jadi kita tidak menjudgment, ya artinya Bapak Ibu tidak menghakimi langsung diberikan hukuman ataupun juga sanksi, enggak, tapi kita melakukan penanganan melalui komunikasi, ya komunikasi yang baik, tanya jawab dengan siswa, tadi menyederhanakan misalnya identitas dulu, ya setelah itu kita tanya misalnya kepada anak, ya kenapa kamu dipanggil, ataupun misalnya saya menyampaikan bukan bermaksud untuk mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar, tapi misalnya saya sebagai guru tentunya menyampaikan kepada murid akan membantu mencarikan solusi terbaik yang tentunya bisa membantu anak didik kita untuk memecahkan masalahnya. Ya seperti itu Bapak Ibu, yang terlebih nanti selanjutnya pasti siswa akan menyadari atas kesalahannya, bukan kita tentunya yang menentukan bahwa kamu sudah salah A, B, C dan sebagainya, tidak, melainkan siswa sudah mengakui kesalahannya. Terlebih juga ketika siswa sudah mengakui kesalahannya, kita tanya kesalahannya baik ataupun tidak, ya artinya ketika dilakukan itu baik tidak, ya seperti itu. Nah ketika tentunya anak sudah mengakui apa yang telah dilakukannya itu salah, sampaikan juga Bapak Ibu bahwasanya kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai guru pun juga telah melakukan hal yang sama, ya artinya membuat kesalahan, tapi kesalahan tersebut ini perlu nantinya diperbaiki lagi, artinya kita tidak melakukan kesalahan. Berikan juga motivasi Bapak Ibu, motivasi supaya nilai-nilai motivasi intrinsiknya itu tumbuh pada diri peserta didik kita atau murid kita, ya ketika tentunya sudah mengakui kesalahannya dan juga akan memperbaiki kesalahannya. Hal lainnya misalnya berikan sebuah keyakinan, ya artinya keyakinan di mana ketika kamu akan melakukan sebuah perbaikan terhadap hal yang telah dilakukan dan dianggap itu salah, kita memberikan sebuah keyakinan kepada peserta didik kita bahwasannya peserta didik kita akan menjelma menjadi anak yang memang baik, anak yang memang bisa menjadi sebuah kebanggaan orang tua, anak yang memang bisa berbakti tentunya nanti ke depannya ataupun hari ini kepada nusa dan juga bangsa. Ini merupakan salah satu mimpi-mimpi kita terhadap murid-murid kita. Harapannya adalah di mana murid kita tidak akan lagi melakukan kesalahan ke depannya Bapak Ibu. Ya, itu mengenai tentang khususnya teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang bisa salahkan, ya. Dan ya, saya yakin mungkin juga masih ada nih, ya, penanganan pada ketika kita melakukan sebuah kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu disiplin positif, di mana disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun juga hukuman. Nah, tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal misalnya tanggung jawab, disiplin, terus juga toleransi, ya dan lain sebagainya. Nah, yang tentunya kebajikan-kebajikan universal dan memiliki tentunya motivasi yang diharapkan dalam diri peserta didik kita, yaitu motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi, yang tentunya Bapak Ibu ini akan mengantar kepada budaya-budaya positif yang akan terwujud di lingkungan sekolah, di tempat kita mengajar, di tempat kita mengabdikan diri, yang tentunya ini merupakan salah satu mimpi-mimpi kita, di mana peserta didik mempunyai pribadi-pribadi yang baik, yang mempunyai motivasi intrinsik yang kuat, lebih memperkuat budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, terkait mengenai tentang disiplin positif, Bapak Ibu yakin tentunya
sudah memahami dan bagaimana cara penerapannya, terlebih untuk diri kita sendiri ataupun untuk para murid kita. Saya yakin ini bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Ya, artinya adalah tidak dengan serta-merta membalikkan telapak tangan. Kita butuh proses yang sabar dan juga kita butuh proses yang memang cukup panjang tentunya untuk merubah ya paradigma ini. Contohnya paradigma yang kurang baik menjadi baik, paradigma yang negatif menjadi positif ya, khususnya barangkali terlebih dalam disiplin positif. Baik, iya seperti itu Bu Resti ya. Oke Bapak Ibu yang tentunya sebagai pendidik, saya tegaskan kembali di mana tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan lagi atas dasar hukuman, atas dasar pelaturan yang memang mempunyai konsekuensinya. Ketika melanggar aturan mungkin ada hukumannya, jelas hukuman itu ya seperti itu. Oke. Jelas hukuman itu adalah satu arah Bapak Ibu yang tentunya ketika kita pun tidak menyepakati ya hukuman tetap berjalan karena memang tidak direncanakan yang namanya hukuman, apalagi ya memang terjadi di lingkungan sekolah ya Parista. Ketika Parista memberikan sebuah hukuman tanpa kompromi dulu ke anak, misalnya yang terlambat sekolah ya ataupun yang tidak masuk kelas, langsung dikasih misalnya hukuman push up ataupun juga membersihkan tempat-tempat lain yang ada di lingkungan sekolah, misalnya WC yang disuruh bersih-bersih WC seperti itu Bapak Ibu, ataupun juga menyapu lingkungan sekolah. Nah, itu tentang disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan selanjutnya Bapak Ibu, di mana nilai yang disepakati bersama ya, nilai kebajikan yang di mana nilai ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh yang seperti apa nilai kebajikan yang ada di institusi ataupun juga organisasi, contohnya mengenai tentang profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu, di mana beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan menurut Ibu primary years program PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Nah, sedangkan di keterampilan hidup ataupun life skill ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri tentunya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal ini tentunya Bapak Ibu merupakan nilai-nilai kebajikan yang memang diharapkan bisa mengantar, bisa mengembalikan kembali nilai-nilai budaya positif. Nilai budaya positif di lingkungan sekolah salah satu tentunya targetnya kita, terlebih juga umumnya yang kita pusatkan yaitu di peserta didik, supaya mereka mempunyai nilai yang pertama beriman terlebih dan juga bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain mempunyai nilai-nilai kebajikan lain. Nah, ketika nilai-nilai kebajikan ini sudah termotivasi, sudah tertanam dalam diri murid kita, insya Allah akan menjadikan lingkungan sekolah yang sesuai dengan mimpi-mimpi kita Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, khususnya kita semua. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di mana bertahan hidup contohnya kebutuhan apa saja yang berada pada bertahan hidup: makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang yang kedua, kebutuhan hidup yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok.
penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, dimana kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Contoh misalnya seperti ini. Pak Rista suatu ketika masuk ke kelas dan tiba-tiba ada anak yang kesiangan. Jangan dulu dikasih hukuman, Pak. Jangan dulu misalnya dikaitkan dengan aturan-aturan terlambat sekolah. Tanya dulu terlebih dahulu kenapa anak tersebut kesiangan. Dan mungkin juga menggunakan ya belum disiapkan oleh orang tuanya, ataupun pakaiannya masih basah karena memang cuaca hujan ya, misalnya tempat tinggalnya mungkin jauh, terus juga keamanan yang dari siswa itu sendiri, mungkin juga kesehatannya sedang terganggu, Pak ya. Jadi kita tanya dulu kenapa terlambat, dan juga kenapa, alasannya kenapa ya, artinya nanti siswa akan menyampaikan alasan-alasannya kepada kita ya, yang tentunya kita mendorong dan juga membantu untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusi seperti itu. Contohnya mengenai tentang kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, adapun Bapak Ibu mengenai tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak Ibu, di mana ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, terus juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ataupun nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, inilah tentunya Bapak Ibu motivasi intrinsik lah yang perlu kita dorong ya, untuk menjadi salah satu motivasi yang memang tumbuh, motivasi yang memang ada dalam diri peserta didik kita, sehingga ketika kita melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kewajiban mereka sebagai peserta didik, tidak ada lagi ada iming-iming ditakuti untuk menghindari karena ketidaknyamanan ataupun takut hukuman ketika saya tidak mengikuti kegiatan A, B, C dan sebagainya, ataupun juga ingin mencapai A karena memang prestasi ada rewardnya, ya tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun pembeda hukuman, konsekuensi dan juga restitusi, di mana hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan ya. Terus juga bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan juga psikis, sedangkan di konsekuensi terencana ya disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu ya dalam konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid ya. Sedangkan di restitusi, nah ini restitusi jujur saya baru mengetahui Bapak Ibu setelah saya melakukan dan mengikuti kegiatan pendidikan program guru penggerak, di mana restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, contoh misalnya hukuman tidak terencana, tiba-tiba ya, ataupun secara tiba-tiba. Contoh misal Pak Rista nih ya, kembali lagi ke Pak Rista ya, Pak Rista memberikan sebuah hukuman karena anak terdapat tidak mengikuti kegiatan upacara karena memang kesiangan. Mungkin Pak Rista di situ menanyakannya seperti ini, kenapa kamu kesiangan? Ya, silakan kamu ambil posisi push up, silakan kamu misalnya ambil posisi bending ataupun jalan bebek dan lain sebagainya. Ya, ini tidak terencana, tiba-tiba si anak tidak tahu apa yang akan terjadi kan, bersifat satu arah, berupa hukuman yang memang bentuknya secara fisik, tapi ada hukuman yang berbentuk psikis juga Pak Rista ataupun Bapak Ibu semuanya, yaitu bentuk ucapan. Ya, hati-hati, ada peribahasa mengatakan lidah tidak bertulang ataupun lidah tajam silet Bapak Ibu ya, yang bisa menusuk dari belakang. Baik Bapak Ibu, yang tentunya secara psikis ucapan yang memang dapat menyinggung ataupun mungkin dapat menyakitkan perasaan murid-murid kita, ini bukan salah satu mungkin bisa jadi terapi perbaikan kepada murid kita, malah ini akan menjadikan sebuah bumerang ya, artinya dimana mungkin juga murid-murid kita merasa dendam juga Bapak Ibu. Nah, ada juga ketika murid-murid kita ingin melakukan kegiatan ataupun juga karena memang takut aturan ya,
terencana dan disepakati diketahui oleh murid, tapi motivasi dirinya itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Anak-anak kita mengikuti kegiatan karena memang takut, ya, takut dari pelanggaran yang telah disepakati, ya, dan juga tidak merasa nyaman karena memang tadi muncul nilai kebajikan dalam dirinya terlebih dibalut dalam motivasi intrinsik. Nah, restitusi inilah yang tentunya merupakan salah satu konsep terbaik menurut saya Bapak Ibu untuk membersamai murid-murid kita untuk menuju artinya mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, jadi menyadari di mana murid-murid tersebut tentunya mengakui kesalahannya. Bantulah oleh kita, ya, untuk mencarikan solusi. Lakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi itu sendiri. Nah, restitusi, konsekuensi ataupun hukuman, konsekuensi nanti tentunya kita akan pelajari, kita akan rubah pemahaman terhadap hukuman dan konsekuensi supaya anak merasa nyaman, supaya anak merasa tentram, tidak lagi merasa terancam, ya, atas hukuman yang secara tiba-tiba ataupun konsekuensi dari aturan-aturan ketika melanggarnya, melainkan tentunya siswa-siswi kita melaksanakannya dengan penuh hati, ya, dari yaitu motivasi intrinsiknya Bapak Ibu, ya, ataupun juga seperti yang saya sampaikan, perlu saya pertegaskan di mana motivasi intrinsik ini merupakan bagian motivasi yang baik, yang terbaik tentunya ketika anak-anak sudah menyimpan, sudah melaksanakan, sudah istilahnya melakukan sepenuh hati, ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming karena memang akan diberikan hadiah, karena memang takut ada hukuman atas ketidakkonsekuensiannya, ataupun juga misalnya karena memang banyak guru ataupun ada guru yang memang selalu memonitor diri kita itu, dan setiap tindakan saya yakin ini akan merasa risih Bapak Ibu, ya, ketika kita dalam pergerakan kita bentuk apapun itu ada yang mengawasi, ya, yakin, ya, kita jangan dulu misalnya bertanya kepada anak, yakin kita pun juga tidak akan merasa nyaman seperti itu Bapak Ibu. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi ini tentunya yang memang menjadikan sebuah pemikiran kita bagaimana tentunya merubah sebuah paradigma, ya, baru yang memang lebih mutakhir lagi dalam membersamai, memberikan tuntunan sesuai dengan kodat alam dan juga kodat zaman kita kodat alam, dan yang tentunya memberikan sebuah hal yang bisa menuntun putra-putri kita merasa nyaman dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran, tentunya sesuai dengan kodat alam dan juga kodat zaman, ya, sehingga tuntunan-tuntunan, ya, yang memang berpihak kepada murid, kita sebagai guru selalu memberikan sebuah pelayanan terbaik kepada putra-putri kita, murid-murid kita, supaya tentunya murid-murid kita bisa mencapai sebuah harapan dan kebahagiaan pendidikannya nanti kelak, tentunya setelah mereka lulus sekolah, apalagi mungkin di jenjang SMA, SMK, mempunyai motivasi pada dirinya nanti apakah mau langsung kerja ataupun bisa melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai tentang hukuman Bapak Ibu, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Dalam 5 posisi kontrol guru, saya tanya dulu nih Bapak Ibu, sudah di posisi mana? Apakah di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer Bapak Ibu? Silakan. Kira-kira di mana nih? Ya. Mungkin Bu Sandi di mana posisinya? Oke, baik. Ya. Siap, Bu Sandi. Luar biasa, tetap semangat ya Bu Sandi. Bapak Ibu semuanya semangat. Ya, Bu moderator juga semangat. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke, di mana Bapak Ibu
sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer posisi Bapak Ibu sekarang? Ya, silakan. Sekalipun kita ketahui posisi kontrol terbaik guru adalah manajer. Ya, seperti itu tentunya Bu Sandi. Luar biasa. Oke, baik Bu Tati. Kira-kira nih Bu Tati di mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, kayak teman, kadang-kadang pemantau, ya kadang-kadang manajer. Pak, 5 posisi kontrol guru itu saya di sini pembuat merasa bersalah, Pak. Kadang teman, kadang pemantau. Namun di sini saya belum sampai manajer ya Pak ya, masih tahap belajar. Yang lebih jelasnya saya suka membuat merasa bersalah Pak. Yang mengenai tentang 5 posisi kontrol guru tadi di posisi sebagai teman, ya mungkin juga penghukum. Ya baik Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Terima kasih Bu Tati. Di mana guru hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini bagian daripada penghukum ya Bapak Ibu. Berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu dan Bapak. Ini adalah di mana posisi kontrol guru menempatkan sebagai pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ya. Nah kedua, baik itu penghukum ataupun pembuat merasa bersalah ya sah-sah saja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lakukan. Namun seperti tadi yang disampaikan juga oleh rekan kami Bu Tati, posisi kontrol guru terbaik itu adalah manajemen ya Bapak Ibu. Namun tentunya kita pun juga kadang-kadang ya kadang-kadang ayo ke selanjutnya posisi kontrol teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah kontrol teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, bla bla dan sebagainya. Itu pun juga misalnya bisa jadi juga ya Bapak Ibu. Nah, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini yang merupakan bagian posisi kontrol manajer, posisi kontrol terbaik ya Bapak Ibu, yang memang yang tentunya harapannya kita mampu melaksanakan dan harus mampu melaksanakan sebagai posisi kontrol di posisi manajer ini, karena ini posisi yang paling baik. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu, posisi kontrol apakah ya? Posisi kontrol apakah nanti dulu ya? Posisi kontrol apakah aku ataupun posisi di manakah kontrol Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira ini apa Bapak Ibu posisi kontrolnya? Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, baik Barista. Membuat merasa bersalah. Bu Sandi, oke, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Benar, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu, betul sekali. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu si pembuat merasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol apakah Bapak Ibu? Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Ya baik. Ya Pak. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum Pak. Bu Tati, posisi kontrol apa? Penghukum Barista? Pak. Kamu tidak Penghukum. benar-benar melakukannya. Penghukum. Oke, kita lihat Bapak Ibu, apakah jawabannya sesuai ataupun tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Tati, Bu Sandi dan juga Barista dan Bapak Ibu hebat lainnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku ataupun posisi apakah posisi kontrol apakah yang telah tentunya Bapak Ibu lakukan, ataupun ketika Bapak Ibu melihat redaksi kontrol tersebut seperti apa. Kita lihat. Baik, betul sekali, luar biasa Bapak Ibu. Jadi posisi kontrolnya adalah penghukum. Baru 200 poin Bapak Ibu. Baik, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Apa rencana
menyelesaikan masalah ini? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Baik, silakan. Manajer, Pak. Dekati. Luar biasa Manajer, sekali Pak. kita jawabannya. Manajer. Manajer, luar biasa. Bapak Ibu sangat luar biasa, hebat sekali. Masih tetap semangat Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Ya, setelah Bapak Ibu menjawab beberapa posisi kontrol. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa Bapak Ibu nih? Teman, Pak. Bapak Ibu. Teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Nah, seperti itu. Ya, bisa nih. Teman, Pak. Jawabannya adalah teman. Ya, betul Bapak Ibu. Mohon maaf ke lewat nih. Ini jadi ketahuan jawabannya barusan. Oke, baik, yang selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai tidak mengerjakan tugas. Baik, tentunya Bapak Ibu, betul sekali. Misalnya itu adalah teman pemerintah. Saat pengejaran Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa, dan yakin Bapak Ibu bisa menjawab dengan sempurna dan baik. Dan nyatanya memang best, luar biasa Bapak Ibu. Betul sekali jawaban posisi kontrol yang Bapak Ibu sampaikan. Tentunya ketika Bapak Ibu melakukan kontrol ini bisa menjadikan sebuah referensi. Oh, ini kontrol yang memang Bapak Ibu lakukan. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Yang tentunya silakan Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan mengenai tentang keyakinan kelas. Baik, ya Pak Rista. Kalau menurut saya sih Pak, kenapa tidak keyakinan kelas? Ya. Kenapa tidak peraturan kelas? Masih tetap semangat Pak Rista. Itu Luar biasa sekali. karena biar ada motivasi dalam dirinya Pak. Pak Wahyu masih ada? Masih tetap bertanya? Biar ada keyakinan Iya, dalam Pak Rista. dirinya, motivasi internal Pak, begitu. Jadi semuanya disepakati Luar biasa oleh sekali, Bapak Ibu. semuanya Pak, Tetap semangat. begitu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu hebat yang luar biasa. ini draftnya disediakan oleh sekolah, oleh guru, oleh wali kelas, tapi semua Oke, baik siswa. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Baik. Baik Pak Wahyu. Menurut saya juga Pak, kenapa ini harus keyakinan kelas, tidak dalam kata peraturan kelas, biar ada motivasi secara internal dalam dirinya itu. Jadi ini merupakan kesepakatan bersama, karena dari mulai pembentukannya sampai Terima kasih Pak akhir Wahyu. itu Keyakinan kelas, hanya guru yang buat. mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah Bapak Ibu, tentunya sesuai dengan tadi yang sebelumnya saya jelaskan, kalau memang berbicara mengenai tentang keyakinan kelas, ini merupakan salah satu tata yang memang lebih ideal dalam menerapkan budaya-budaya positif, karena keyakinan kelas ini berangkat dari sebuah keyakinan, berangkat dari sebuah kesepakatan, bukan aturan ataupun juga bukan konsekuensi. Karena ketika anak melakukan sebuah hal dalam keyakinan kelas, ini berangkat dari motivasi intrinsik Bapak Ibu, motivasi yang memang diyakini dalam dirinya, berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ini bisa juga dikatakan posisi dari motivasinya yaitu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, mungkin karena takut dihukum, mungkin karena akan mendapatkan hadiah, ya, jadi tidak serta-merta muncul dari keyakinan dirinya, melainkan ada hal pendukung, ya Bapak Ibu, pendukung di sini yaitu hal motivasi ekstrinsik. Nah, baik keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Ya, tentunya ada beberapa pertanyaan ataupun jawaban Bapak Ibu. Mungkin satu, takut dirazia, ataupun yang kedua karena memang
keselamatan dalam berkendara. Nah, ketika ibu menjawab bisa keselamatan dalam berkendara, maka motivasi yang bapak ibu lakukan ataupun motivasi dalam hal ini yaitu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena motivasi ekstrinsik tadi ya hubungannya dengan hukuman, karena memang ketakutan, takut diraji Allah dan lain sebagainya. Seperti itu bapak ibu. Baik, nah yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini pun juga sama antara motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Ketika bapak ibu aturan saja mengikuti, karena memang misalnya ketika masuk tempat-tempat yang memang diwajibkan untuk memakai masker, ya kan memang ya kembali lagi ketika misalnya tidak memakai masker otomatis tidak diterima. Misalnya ketika kita mau masuk ke satu lingkungan tersebut, ketika misalnya untuk menjaga kesehatan, jelas motivasi inilah motivasi intrinsik. Nah, antara peraturan, keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ditunjuk. Bapak ibu dalam peraturan selalu kembalikan, misalnya contohnya selalu kembalikan buku kepada tempatnya, sedangkan keyakinan kelas, nilai kebajikan universal itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan, keyakinan kelas menghormati orang lain dari diri sendiri. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ataupun berkomitmen. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang tua. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Keyakinan kelasnya, gunakan masker, kesehatan, dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas ataupun koridor. Ya, itu pun juga satu contoh antara hukuman dan peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, bapak ibu, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ya, ada beberapa langkah yang memang jelas ketika kita membuat keyakinan kelas, keluarga seluruh kelasnya harus ada ataupun dilibatkan. Ketika membuat keyakinan sekolah, berarti seluruh warga yang ada di sekolah tersebut juga dihadirkan. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak bapak ibu, karena akan merumitkan juga, sehingga tentunya ketika kita membatasi sehingga mudah dapat diingat dan juga dipahami oleh warga kelasnya. Artinya sekalipun sedikit, tetapi anak-anak istilahnya motivasinya motivasi intrinsik. Cuma banyak pun juga kalau ketika tidak mempunyai motivasi intrinsik bapak ibu ya, menggunakan kalimat positif bapak ibu ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuaikan keyakinan kelas dengan mimpi-mimpi yang murid-murid kita, mimpi-mimpi terhadap kelas mereka ingin seperti apa. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Ya, tetap kembali lagi objek yang paling utama ketika kita meyakini ataupun memimpikan tentang mimpi-mimpi kelas kita ataupun mereka ingin seperti apa, disesuaikan dengan keyakinan ataupun kebajikan yang memang mereka miliki, ataupun terlebih ketika mereka memiliki kebajikan tersebut, nilai keyakinan tersebut, pasti mereka akan menguangkannya ataupun akan menyampaikannya terhadap keinginan mereka, dan meyakini ya nilai kebajikan tersebut itu akan berdampak positif. Praktisnya itu membuka ruang diskusi, curhat pendapat bersama seluruh warga kelas, mencatat semua pendapat warga kelas. Dengan kelas setelah menulis kebajikan, lalu menempelkan bapak ibu ya di kolom ataupun di bilik mimpi-mimpi kelas mereka. Setelah ditempelkan, baru merumuskan keyakinan kelas, ajak seluruh warga kelas untuk menentukan nilai kebajikan yang menjadi inti dari mereka yang mereka kesepakati. Dan setelah itu tentunya tinjau ulang bapak ibu sebelum keyakinan kelas tersebut disepakati secara bersama. Ya, tinjau ulang dan buat pernyataan ataupun keyakinan. Ya, setelah itu tentunya keyakinan ataupun pernyataan keyakinan itu akan menjadikan sebuah keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas tersebut dan disepakati oleh siswa tersebut. Jangan lupa tentunya bapak ibu sebagai fakta integritas bahwasanya mereka menyetujui dan meyakini atas keyakinan kelas telah disepakati, suruh mereka menandatangani. Bisa juga semua ataupun juga perwakilannya ya, misalnya perwakilannya bisa saja ketua kelas, sekretaris ataupun juga bendahara, yang jelas pengurus BOK misalnya bu ya. Setelah itu selesai bisa dipajang
bisa dipajang ya menjadi sebuah kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Nah ini contoh beberapa kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini sudah menjadi kalimat positif ya Bapak Ibu. Yang ketika ada kalimat negatif ya contohnya ini contoh positif dan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kalimat negatifnya ya, tidak boleh telat datang tepat waktu, mengucap salam ya, tidak ada apa, jangan boleh misalnya membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan, dan jangannya itu dibuang karena memang mengandung sebuah kalimat-kalimat negatif. Kalimat positif ya Bapak Ibu ketika sudah dijadikan menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah ini adalah simpulannya Bapak Ibu, dirinci dan juga konkret ya, itu tadi sudah saya jelaskan di awal terkait mengenai tentang keyakinan. Nah ini keyakinan menanyakan keyakinan ya, ini contoh-contoh pertanyaannya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa. Contoh ya, ini masuk ke materi segitiga restitusi, dimana kita lanjutkan materi selanjutnya, materi terakhir ya Bapak Ibu bisa tetap semangat. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimana tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan, menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan juga keyakinan Bapak Ibu. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi ya, menstabilkan identitas, terus juga menunjukkan keyakinan dan juga menstabilkan. Nah langsung saja Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana ada beberapa keyakinan atau pertanyaan ketika kita berkomunikasi dengan peserta didik kita, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini adalah menstabilkan identitas yang perlu kita lakukan kepada peserta didik kita ketika ada peserta didik kita yang memang bisa dikatakan bermasalah ataupun punya masalah, yang sehingga mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, jangan sekali barangkali Bapak Ibu memberikan atau menghakimi ya, menghakimi murid-murid kita ya, tentunya ini akan menghantam ataupun juga bisa dikatakan akan membukukan karakter mereka. Tentunya Bapak Ibu ketika karakter mereka sudah tidak bisa kita kontrol ya secara perilakunya, maka ya seperti itulah Bapak Ibu ya, validasi tindakan yang salah. Dan setelah tentunya Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah dengan melakukan tanya jawab yang interaktif dengan murid, Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip terkontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika tentunya dalam menanyakan keyakinan, ini pun juga bisa diberikan sebuah menanyakan hal yang keyakinan yang berhubungan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu ya, yang tentunya ini akan menghasilkan nilai-nilai yang memang berhubungan dengan kebajikan ya, yang tentunya nanti akan muncul motivasi secara intrinsik dan menjadikan sebuah kesepakatan. Nah Bapak Ibu, mohon maaf tentunya pada putaran kiranya kurang baik bisa dibaca terkait mengenai tentang penutupan materi disiplin positif ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan kiranya sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu, dan terima kasih banyak kami mohon waktu ya Bapak Ibu sudah lewat dari ketentuan, dimana saya tadi memberikan kesepakatan bersama 1 jam, ternyata ini sudah 1 jam lebih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali dan terima kasih Bapak Ibu masih tetap bertahan, karena memang dalam moda dari aksi nyata ini Bapak Ibu audiensnya itu memangnya 10 orang, dan alhamdulillah dari 16 orang yang masih bertahan ini 12 orang, tapi ada izin si Bapak Ibu dan memang ada kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu yang sempat hadir, dari Bu Dini, terus juga Bu Ella, Bu Dede, terima kasih tentunya sudah membersamai
kepada Bapak Ramdan yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Maka dari itu Bapak Ibu, alangkah karena kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan hari ini, kita lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup serangkaian acara hari ini. Mari Bapak Ibu secara bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Sampaikan juga terkait jamrut yang Oh iya Pak, mangga. di kolom chat ya. Oh iya Pak. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksi ataupun tanggapan ataupun umpan balik ya, terkait materi sosialisasi diseminasi pengalaman pada modul baik, Pak. sertifikat budaya positif. Mangga Bapak Ibu, mohon dipersilahkan. Untuk dilanjutkan, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu Ya. tidak bisa membuka pertanyaan. Baik, Bapak Ibu mohon maaf. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya. Dan mohon diisi untuk jambotnya ya Bapak Ibu semua. Ya, mangga Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih izin Le. Oh iya. Foto bersama dulu. Oh iya, baik. Jangan dulu Bapak Ibu. Bersama dulu. Baik. Saya cari posisi yang terbaik Bapak Ibu. Baik, Kak Depi, bagaimana? Oh iya, mohon maaf Kak Depi, nanti diatur ulang lagi ya nomornya ya, tentunya belum diedit sebagai editor. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ya. Yang Terima bisa kasih Bapak Ibu dilakukan semua. menutup acara. Baik. Ini saya Baik, Bapak Ibu. bisa buka nih. Bapak Ibu, serangkaian acara sudah selesai. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Melakukan sosialisasi, diseminasi, menyebarkan Mohon izin Le. positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Le. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Saya berdua dulu ya. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingat nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Apa? Kalau masih ingat, satu. Yang kedua. Terus. Apa lagi? Terus apa lagi? Baik anak-anakku, di mana pada sebelum kita menentukan keyakinan kelas, nanti silakan bisa bicara bagaimana kebajikan yang tentunya akan disepakati oleh kita bersama. Nah, nilai kebajikan ini merupakan salah satu nilai ya yang akan disepakati bersama dan tentunya nanti akan dijadikan sebuah keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu artinya adalah di mana nilai-nilai yang dapat mengembalikan kembali nilai-nilai budaya positif. Oke, tugas teman-teman sekarang. Nah, Bapak akan bagikan dulu sticky note-nya. Silakan dicatat nilai-nilai kebajikannya. Setelah selesai, nanti silakan bisa ditempel di papan kelas yang dimimpikan. Sekali lagi harus muncul motivasinya, motivasi intrinsik. Jangan bekerja sama, kamu harus A, kamu harus B. Berangkat dari keyakinan masing-masing. Oke?
selanjutnya tanggung jawab, lurus hati, dan jujur. Berarti harus diambil yang belum masuk itu jujur. Kira-kira jujur apa? Jujur. Bisa saja, misalnya kalau jujur bersikap jujur. Yang selanjutnya adalah saling tolong menolong. Oke, silakan masuk. Silakan ulang lagi. Bisa saja saling tolong menolong, bisa juga dilanjutkan menjadi kali-kali masa lalu. Oke, baik, alhamdulillah teman-teman semua, anak-anakku telah kita sepakati keyakinan kelas 10 juga semuanya bisa dibaca. Yang pertama dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diimpikan untuk menjadi kelas 10. Yang pertama itu adalah disiplin, juga menghargai, bersyukur, berprinsip, jujur, dan juga saling tolong menolong. Jadi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama yaitu tepat waktu, hidup rukun bersama teman, terus juga berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga nama baik kelas, terus juga bersikap jujur dan saling tolong menolong. Karena ini ada merupakan keyakinan kelas, Bapak minta tanda tangan ketua kelas. Tanda tangan ketua kelas, silakan tanda tangan dulu di sini, tanda tangan saja. Ya, selaku yang bertanggung jawab. Biasa dibutuhkan. Terus selanjutnya sekretaris, bendahara, saya wakil bendahara. Silakan struktur kelasnya. Oke, nilai-nilai disiplin itu banyak sebetulnya, bukan hanya tepat waktu saja, tepat waktu dalam segala hal. Terus sekretaris, selanjutnya seksi, bukan seksi paling seksi ya, seksi bidang keagamaan. Silakan. Ya Pak. Yang perwakilan putra putri kan ada. Kalau putra atau putri silakan yang ada saja. Keagamaan. Ya, ini supaya menjadikan bagian daripada wakil. Ya, wakil warga kelas 10. Dan selanjutnya berarti keamanan. Ya, silakan tanda tangan keamanan. Oke, stop. Keamanan. Ya, sudah terus penandatanganan. Setelah keamanan ada logistik. Ya, logistik ataupun perlengkapan. Terus juga selain perlengkapan seksi bidang upacara, silakan menandatangan juga. Selanjutnya seksi bidang olahraga, silakan. Seksi bidang olahraga bisa perwakilannya siswa ataupun siswi, perempuan ataupun laki-laki, silakan ada. Selanjutnya diikuti dengan seksi bidang pendidikan. Seksi bidang pendidikan, biasa kameramen maju. Selanjutnya seksi bidang kebersihan. Seksi bidang kebersihan silakan. Silakan seksi bidang kebersihan. Di sebelah kiri Kang Yona biasa.
bidang kebersihan. Oke, udah. Oke, baik, alhamdulillah keyakinan kelas 10-7 SMA 1 Cilacap sudah ditandatangani, berarti sudah disepakati. Ini adalah nilai-nilai keyakinan kelas, bukan hanya saja pada saat kegiatan tentunya pembentukan keyakinan kelas saja hari ini, namun tentunya ini bisa dipakai oleh teman-teman semua sebagai keyakinan kelas di kelas 10-7. Sudah di paus dulu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah sepakat membuat keyakinan kelas SMA 1 Cilacap yang tentunya perlu teman-teman perhatikan. Jangan ada paksaan karena memang ini adalah merupakan keyakinan yang telah disepakati. Siap laksanakannya? Berangkatlah sebagai motivasi diri untuk membiasakan kembali nilai-nilai budaya positif. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya. Mudah-mudahan tentunya keyakinan kelas ini bukan hanya salah satu kebiasaan di kelas kita saja, baiknya juga bisa dilakukan dalam tindak dan tanda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari dari kelas 10-7 SMA Negeri 1 Cilacap. Dan nama saya Muhammad dari kelas 10-7 SMA Negeri Cilacap. Mane.